Nah, kalau ada yang tanya nih, kapan saat yang paling baik, paling tepat untuk beli suatu token? Waktu lagi breakout, waktu bearish, waktu sideways? No, saat yang paling tepat untuk beli suatu token adalah saat belum di launching. Kita bisa beli saat belum di launching di DEX, beli saat belum ada decentralized exchange manapun. Mengapa? Karena itu adalah harga yang paling murah yang bisa kita dapat. Bayangin tuh, kalau dulu kita beli Solana di harga perdana, kita udah cuan 15-16.000%. Gak usah ngomong deh kalau Shiba lebih gila lagi cuannya. Nah, tapi gimana caranya ya? Di video kali ini kita akan bahas gimana cara beli token di harga perdana, bukan dari launchpad yang ada di centralized exchange, karena itu sistem yang beda lagi. Kita beli di harga perdana melalui platform launchpad yang ada di dunia DeFi. Istilahnya kita ikut IDO atau IGO. Ada banyak, kalau teman-teman mau cobain, salah satunya yang saya udah coba adalah CeDeFi. Nah, sementara teman-teman nonton video ini, teman-teman juga bisa follow channel Telegram saya untuk mendapatkan info terbaru. Linknya ada di kolom deskripsi. Apa itu CeDeFi? Saya jelasin dulu ya tentang CeDeFi. CeDeFi adalah blockchain gaming incubator dan launchpad, juga sebagai salah satu platform launchpad terbesar di dunia DeFi. Tokennya sendiri, S-Fund, bisa teman-teman beli di aneka exchange. Teman-teman bisa beli di Hotbit, Gate.io, atau juga bisa beli di DEX, seperti di PancakeSwap. Saya sih biasanya beli di PancakeSwap, hanya karena alasan malas ribet atau harus transfer sih. Tapi bebas, teman-teman bisa beli di mana aja. Nah, founder CeDeFi adalah Levent Cem Aydin, seorang warga negara Turki. CeDeFi didirikan pada 2021 dan user bisa menggunakan token S-Fund untuk ikut menjadi pendana suatu project crypto di CeDeFi. Di CeDeFi kita bisa beli di harga perdana, harga termurah suatu project crypto. Utamanya, kalau di CeDeFi, project gaming berbasis blockchain atau metaverse. Project yang pernah sukses di launchpad CeDeFi seperti Blocktopia yang pump hingga 69.800%, ada Cryptomedia yang pump 18.000%, CryoWar dan Sidus lebih dari 10.000%. Dan masih ada banyak lagi, salah satunya adalah Erta yang juga pernah saya bahas di video yang ini. Teman-teman mungkin banyak yang tanya nih, apa sih IDO atau IGO itu? IDO adalah Initial Dex Offering. Ini seperti penawaran perdana sebelum project itu launching. Nah, sementara IGO itu Initial Game Offering. Satu istilah baru untuk membedakan IDO Project DeFi dan IDO khusus Project Game. Jadi IGO yang di-launch adalah project-project game. Nah, kalau kita ikut IDO atau IGO, jangan lupa ada masa vesting biasanya. Vesting adalah masa distribusi token yang bisa kita klaim. Ada yang 3 bulan atau 4 bulan setelah IGO berakhir. Masa vestingnya beda-beda tergantung dari projectnya. Dan vesting ini penting agar nggak terjadi pump and dump di harga token project itu. Tapi saat TGE atau vesting pertama waktu token Genesis, harapannya kita udah bisa balik modal ya guys. Sisanya boleh kita anggap sebagai passive income aja. Sekarang apa beda CeDeFi dan platform lain? Yang pertama, CeDeFi fokus di project blockchain gaming dan sebagai salah satu pioneer platform IGO atau Initial Game Offering. Yang kedua, CeDeFi juga punya due diligence untuk memilih token atau project yang ditawarkan. Jadi bisa hampir dipastikan project-project yang ada di CeDeFi adalah project-project yang bagus, yang punya potensi investasi dan fundamental yang baik. Yang ketiga, di CeDeFi nggak ada sistem lottery, kecuali untuk tier terendah. Yang keempat, bedanya CeDeFi kalau saya lihat dengan platform lain, whitelistnya nggak perlu isi aneka form atau ikuti aneka sosial media project tersebut. Sistem whitelist di CeDeFi hanya KYC dan stake S-Fund aja. Dan 2-3 jam menjelang IGO, biasanya CeDeFi akan mengumumkan jumlah alokasi untuk masing-masing tier di Telegram. Jadi pastikan teman-teman follow juga Telegramnya. Saya akan taruh linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini sedikit gambaran jumlah kuotanya. Dan jumlah ini banyak banget loh. Bayangin aja kalau pump ribuan %. Gimana cara kerja ekosistem CeDeFi?
Di Seedify, perjalanan suatu project melewati 3 fase. Fase yang pertama adalah fase seed funding. Nah, kita juga bisa menjadi seed funder kalau kita mencapai tier 9 di Seedify. Nanti saya jelasin di belakang tentang sistem tier Seedify. Fase kedua adalah fase inkubasi, di mana project diperkuat melalui support system di partner program. Fase ketiga baru launchpad, di mana project bisa meluncurkan IDO dan menjual tokennya di harga perdana sebelum mereka launching. Nah, di fase ketiga inilah kita bisa membeli token di harga perdana melalui platform Seedify. Detail caranya gimana? Gampang banget caranya teman-teman. Kalau teman-teman udah tahu pasti ketagihan. Nah, yang pertama, kita tinggal beli tokennya aja, yaitu S-Fund. Kita tinggal beli S-Fund sesuai kemampuan kantong dan tier yang kita mau. Waktu video ini dibuat, teman-teman bisa beli S-Fund di exchange seperti Gate.io atau Hotbit. Nah, kemudian kita bisa transfer ke MetaMask kita. Wajib pakai MetaMask ya guys. Dan dari PC, transfernya menggunakan network BSC atau BIP20. Atau kita juga bisa beli di PancakeSwap. Nah, yang kedua, teman-teman konekkan wallet MetaMask teman-teman di platform Seedify. Tujuannya untuk stake S-Fund di platform Seedify. Dan pastikan alamat websitenya udah bener ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa stake di menu yang ini. Juga ada dua cara kalau kita mau ikut IGO di Seedify. Cara yang pertama dengan stake. Nah, untuk stake, teman-teman bisa pilih mau lock berapa hari. Makin lama kita lock, APY-nya makin besar. Paling besar kalau kita lock selama 90 hari. APY-nya mencapai 75% waktu video ini dibuat. Cara yang kedua dengan farming. Maksudnya mengisi liquidity pool S-Fund di PancakeSwap. Untuk pool, teman-teman juga siapkan BNB dan S-Fund teman-teman. Di farming, teman-teman bisa dapat APY 175% dalam bentuk S-Fund dan bisa di-unlock dalam waktu 7 hari. S-Fund kita harus di-stake paling lambat 24 jam sebelum IGO dilakukan. Karena snapshot S-Fund biasanya dilaksanakan 24 jam sebelum IGO dari masing-masing project. Yang ketiga, KYC. Nah, jangan lupa KYC, teman-teman perlu foto KTP depan belakang, selfie, dan proof of address. Proof of address ini bisa berupa tagihan billing kartu kredit, tagihan listrik, internet, tagihan apapun deh, pokoknya yang bisa membuktikan kita tinggal di alamat yang benar. Yang keempat, setelah KYC, teman-teman bisa lihat jadwal IGO di platform Seedify. Jadwalnya bisa teman-teman cek, bisa dari Telegram ataupun di webnya. Nah, teman-teman wajib set alarm di kalender teman-teman biar nggak ketinggalan. Yang kelima, teman-teman juga bisa riset dulu mengenai project-project yang ingin teman-teman beli tokennya. Dan di halaman ini teman-teman bisa melihat jadwal IGO-nya, detail project IGO-nya, dan link official project tersebut. Yang keenam, 2-3 jam sebelum IGO, teman-teman bisa cek wallet yang di whitelist melalui Telegram. Next, teman-teman tinggal konekkan wallet teman-teman di Seedify. Dan satu teman-teman, jangan sampai lupa untuk siapkan BUSD karena untuk pembelian token hanya menggunakan BUSD aja. Dan tunggu hingga IGO dibuka. Waktu IGO dibuka, teman-teman bisa beli sesuai dengan kuota yang disediakan sesuai tier teman-teman. Nah, setelah masa penjualan selesai, teman-teman bisa klaim di menu yang ini. Nah, tentang masa penjualan nih, ada 2 sesi masa penjualan IGO di Seedify. Sesi pertama, diberikan kesempatan untuk kita beli token di harga perdana sesuai dengan kuota yang kita punya, sesuai dengan tier kita. Nanti tentang tier saya akan jelasin deh. Sesi yang kedua, kalau ada sisa kuota yang belum terjual, kita bisa beli di sesi ini. Dan sistemnya first come first serve. Teman-teman yang ada di tier 1, yang tier paling bawah pun juga bisa. Nah, sekarang tentang tier di Seedify. Penting banget nih untuk dibahas. Gimana tiernya? Di Seedify ada 9 tier. Tier yang pertama adalah kalau kita stake 250 S-Fund. Yang kedua 1000 S-Fund, tier ketiga 2500 S-Fund, dan seterusnya. Untuk tier pertama ini dapatnya berdasarkan lotre ya guys. Nah, sementara di tier kedua hingga tier ke-9 ini alokasinya tergaransi. Makin besar tier kita, makin tinggi tier kita, makin besar alokasi yang kita dapat. Dan kalau teman-teman ada di tier 6, teman-teman berhak ikut private round. Kalau teman-teman ada di tier 9, teman-teman bisa ikut seed club. Di seed club, kita bisa invest di tahap awal banget, waktu masih di inkubasi. Masih belum ada di launchpad nih ceritanya. Nah, kapan saatnya kita jual? Kapan waktunya kita exit?
Kita exit saat project itu launching di CHEX. Di CHEX ya teman-teman, karena dengan listing di CHEX, suatu project bisa pump. Jadi sabar aja, tunggu project itu launching di CHEX. Biasanya nggak lama, bisa dalam hitungan hari, sambil menunggu masa vesting kita. Jadi dengan dana yang nggak begitu besar, sekarang kita bisa jadi crypto venture capitalist. Jadi pemodal, pendana, investor project crypto yang akan launching. 32 tahun yang lalu, Pak Lo Keng Hong mulai investasi saham. Strateginya waktu itu beli saham yang akan IPO dan dijual waktu listing di bursa. Mirip banget seperti apa yang kita lakukan sekarang. Bedanya, di saham, untuk naik ribuan persen itu perlu waktu bertahun-tahun. Di kripto, bisa dalam hitungan detik.